Suasana siang hari ini sudah mulai mendung guys. Itu tandanya sudah saatnya kita menyimak update Pituk terbaru edisi 8 Maret. Ada berita apakah di edisi kali ini? Yuk langsung kita obo-obo, check it out. Segmen pertama kita bahas suara hati Pituber arus bawah. Sudah ada yang melaporkan Picup, tinggal nunggu prosesnya. Apakah melaporkan ke pihak berwajib itu bukan termasuk tindakan? Tindakan yang nyata adalah sabar, berdoa, dan ngopi sambil menunggu tim 9 bekerja siang malam, pagi sore. Tetapi tim 9 bekerja untuk keluarganya, bukan untuk Picup. Haha. Kira-kira tim 9 dalam bekerja itu yang ngasih gaji siapa ya? Apakah Pak Eman? Apakah Wilbert Karimun? Atau Cek gue? Kok mau-maunya mereka bekerja ya? Kira-kira untuk apa pula tim 9 bekerja? Apakah untuk PT KCI atau untuk PT Future Beautech? Kerja kok nggak jelas. Dan anehnya masih ada aja yang percaya. Padahal yang diceritakan oleh konten kreator buzzer Picup semua full narasi. Nggak ada dokumentasi berupa foto atau video, apalagi wawancara. Sangat aneh memang. Hari gini masih ada yang percaya. Setelah ditelusuri kerja tim 9, Tim 9 bukan untuk membayar PP member atau Picup on, tapi untuk menghilangkan barang bukti dan rekening perusahaan. Dan tugas tim 9 yaitu untuk terima uang hasil jual PP ke member untuk dihanguskan. Berbagai macam aset seperti mobil, tanah, dan aset founder dan leader yang dulu dibeli dari jual PP dan keuntungan di Picup juga sudah pada dijual semua. Manajemen lari, mangkir dari pemanggilan Bareskrim dan berusaha kabur. Untung masih ada Pak Eman dan tim 9. Ya, mungkin mereka nanti yang akan menggantikan manajemen, mempertanggungjawabkan di depan hukum. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan bertanggung jawab? Manajemen gak kelihatan batang hidungnya, apalagi batang kemaluannya. Haha. Berarti pekerjaan mereka, para penipu Picup, berhasil supaya member tidak lagi melaporkan manajemen dan tidak menuntut haknya. Itulah tujuannya, lebih mudah menipu seseorang daripada menyadarkan seseorang bahwa dirinya sedang ditipu. Hal ini karena kekuatan doktrin dan sugesti yang sesat. Pituber sejati itu masih meyakini bahwasanya dirinya sedang tidak ditipu dan merasa berada dalam investasi atau bisnis yang real. Yang masih percaya sama bandar-bandar Ponzi, ya merekalah santapan empuk dan gurih dan nikmat. Uang pasrek mereka sudah dibelikan rumah, mobil, tanah, motor, bahkan pencucian uang dari rekening manajemen atau founder dialihkan ke rekening keluarga lainnya, mungkin ke istri atau ke anaknya. Penipu Picup otaknya didengkul, semoga yang menipu di Picup cepat kena karma. Sang pencipta maha tahu kok. Bukan masalah kaya dan hidup sederhana, tapi ini masalah hak dan keadilan yang harus kita perjuangkan. Alhamdulillah kalau sudah banyak member Picup yang tersadarkan. Yang lalu tetap berlalu. Ketidaktahuan atau pembodohan yang dilakukan para bandar-bandar Ponzi dan para penipu yang menggeruk keuntungan dari masyarakat sangat memprihatinkan. Maka dari itu saudaraku, mari para Pituber semuanya dari lapisan bawah sampai atas bergandengan tanganlah untuk selalu kompak agar semua rintangan mudah diatasi. Jangan lupa kedepankan kebersamaan agar kita kuat untuk menghadapi berbagai rintangan. Rukun itu indah. Kalau tidak rukun, maka fitnah akan menjadi panjang. Selamat hari Selasa. Jangan putus asa, jangan mati rasa. Pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Picup on pasti bisa. Sekitar 3 bulan lalu ada yang membuli Kiai Eman. Kok pada bungkam? Kiai Eman itu pemilik Picup, dibuli kok pada bungkam? Ada apa gerangan? Picup off itu gara-gara P+. P+ itu bukan e-commerce. Kita tunggu saja klarifikasi dari Kiai Eman dan tim 9. Kalau memang tidak bisa on lagi, jangan di PHP terus-menerus. Nggak ada cari-cari panggung. Kita memang sudah menjalani panggung sandiwara di muka bumi ini. Benar? P+ itu memang penting, namun jauh lebih penting adalah Picup. Karena pipi kita semua ada di Picup, bukan di P+. Intinya semua yang berpotensi merugikan member harus diproses atau dicari solusinya. Hanya tidak semudah membalik telapak tangan, harus step by step dan dimulai dari hidupnya dulu sebagai master bisnis ini.
Tim 9 akan memberitahu kita semua soal Pitup tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau seandainya tim 9 mengarahkan kita bahwa jangan mengharapkan Pitup karena sudah scam, maka kita semua harus menerima dengan lapang dada. Namun sejauh ini tim 9 masih melihat peluang Pitup akan kembali on, sehingga sampai saat ini Pitup terus diperjuangkan. Dengan kata lain, masih ada solusi dan jalan keluar pada perjuangan kita. Menantikan Pitup on bukan sesuatu yang wajib karena banyak cara untuk sukses selain di Pitup. Tetapi ini tetap pilihan yang terbaik. Tetap semangat dan bersabar dan sebentar lagi penantian kita akan terbayarkan dengan kembalinya Pitup on. Kalau on, kalau enggak gimana? Kita semua menuju Pitup on karena Kiai Eman sudah menyiapkan konsep e-commerce Pitup. Yang penting perbedaan harus setara, saling menghargai, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan ada yang merasa paling benar dan paling penting. Jangan pula menghujat atau mencemarkan kelompok atau personal. Padahal kami sudah sangat kompak sekalipun dalam penderitaan yang panjang. Justru yang ada, para elit Pitup yang harusnya kompak dan duduk bersama tidak lagi saling berlomba untuk mengonkan Pitup, melainkan bekerja sama demi 17 juta member. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Ubahlah mindset Anda menjadi miliarder. Tanamkan di pikiran bahwa waktu bukanlah uang, namun uang adalah waktu. Jangan menghabiskan banyak waktu sisa hidup Anda hanya untuk fokus bekerja dan terlalu lama untuk mencari uang terus-menerus. Biarkanlah uang yang bekerja dan mengejar Anda. Lakukan investasi, bangun aset, dan buat passive income. Seperti Anda akan menghasilkan uang di saat sedang masih tidur. Biarkan aset yang bekerja keras untuk menciptakan uang Anda, bukan sebaliknya. Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tetapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu. Dan tentu saja kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu secara otomatis. So, dobrak tantanganmu sekarang juga. Motivasi selanjutnya tentang miskin. Miskin itu bawaan, mungkinkah, brother? Sering kita dengar istilah penyakit bawaan. Terus gimana dengan istilah miskin bawaan? Mungkinkah begitu? Celetukan mereka kayak gini. Dia itu udah miskin dari sononya. Orang tua miskin, keluarga miskin, pasangan miskin, tetangga miskin, lingkungan miskin. Maka orang tersebut pastilah auto miskin. Benarkah? Enggak juga ternyata. Justru asumsi yang tepat adalah kaya bawaan. Bukankah manusia yang lahir dirancang untuk menang? Bukankah manusia dibekali pikiran dan tubuh yang luar biasa? Satu lagi, setiap kita punya hasrat untuk hidup lebih baik lagi, lalu kita diperkenalkan dengan istilah impian dan kita pun berusaha mengejarnya. Betul apa betul? Tidak cukup sampai di situ. Kemudian kita diperkenalkan dengan doa dan amal-amal yang mengundang rezeki. Ini kan kayak bawaan namanya. Ibaratnya nih brother, kita punya mobil dengan potensi kecepatan 180 km per jam. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kita mau nginjak gas sampai kecepatan segitu apa enggak? Dengan izin Tuhan, kita yang memilih, ya kan? Apa yang terlihat pada pebisnis yang sudah sukses mungkin memukau banyak orang. Tetapi kebanyakan dari mereka tak melihat backstage dari kesuksesan tersebut. Sebagai contoh, inilah sisi kelam orang kaya. Misalnya, kurang tidur saat malam, harus bangun jauh lebih pagi, bertahun-tahun dalam kekurangan, kegagalan demi kegagalan yang seakan-akan tiada berhenti, kehilangan banyak teman, mereka yang tadinya teman seakan menjauh dan ditolak keluarga. Ketakutan berkepanjangan, apakah impian saya sudah benar atau kenapa tidak pernah tercapai, serta ribuan penolakan dan masih banyak lagi. Banyak yang ingin sukses tetapi tidak mau menempuh jalannya. Sebab jalan menuju kesuksesan tak semudah yang dibayangkan. Sekian update Pitup kali ini, semoga menginspirasi. Thanks sudah menyimak. See you.